Kisah haru datang dari seorang remaja bernama Agung Nugroho yang telah terpisah dari kedua orang tuanya selama belasan tahun. Sejak usia 5 tahun, perceraian orang tuanya membuatnya terpisah dari ayah, ibu, serta 2 kakak laki-lakinya. Agung kecil dibawa oleh seorang kerabat ke Tasikmalaya tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia sempat dirawat oleh sang nenek, namun keterbatasan biaya membuatnya terlantar. Hingga akhirnya sepasang suami istri asal Cineam mengangkatnya sebagai anak dan memasukkannya ke pesantren Laskar Langit, tempat ia tinggal selama 7 tahun terakhir. Menurut pengurus pesantren, Agung sempat beberapa kali kabur untuk mencari keberadaan orang tua kandungnya. Rasa rindunya yang besar membuatnya tak henti berharap bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Hingga akhirnya pada tahun 2023, Ustadz Muhammad, salah satu pengajar di pesantren, membantu Agung mencari jejak ayahnya di Bogor. Namun, harapan itu justru disambut kabar duka. Setelah alamat ditemukan, mereka mendapat informasi bahwa sang ayah telah meninggal dunia 2 tahun sebelumnya. Saya tuh curhat di Saung di sini. Saya tuh pengen ketemu sama keluarga saya. Saya udah berapa tahun belum ketemu dan saya pengen tahun sekarang, lebaran sekarang, saya bisa kumpul bareng lagi kayak dulu waktu kecil. Nah, akhirnya saya curhat sama Ustadz Muhammad, dan kebetulan Ustadz Muhammad juga ada job di Bogor, yaitu ngisi kajian ruqyah. Nah, waktu pas banget ke Bogor, habis itu saya diajakin sama Ustadz Muhammad ke Bogor. Berangkatnya subuh pakai motor gitu. Dan nyampe Bogor, alhamdulillah udah ketemu alamatnya di Tanah Serial, di Pondok Nirmala. Alhamdulillah orang-orang di situ pada masih kenal ke saya gitu. Karena ayah saya dulu kerja di Bogor di Pondok Nirmala di bagian arsitek gambar. Nah, habis itu saya tuh nanya ke bagian itunya di Bogor di Pondok Nirmala ke seseorang. Saya tuh nanya, "Pak, masih ada gak ayah saya gitu? Ayah saya kemana gitu?" Nah, pas saya nanya, bapak itu bilang, "Maaf," katanya, "ini siapa ya?" Nah, pas saya itu, "Ini Agung." "Agung ini?" "Iya, Agung." Nah, Agung ininya Rahmat kan sama Nono? "Iya." "Oh, ayah kamu itu, Gung," katanya udah meninggal 2 tahun ke belakang. Nah, di situ saya tuh sedih banget karena harapan saya tuh ke Bogor pengen banget bertemu dengan ayah saya, ibu saya, kakak saya. Namun Allah memberikan yang terbaik kepada saya dengan cara Allah mewafatkan ayah saya supaya saya kedepannya kuat dengan segala ujian apapun yang diberikan oleh Allah. Saya coba, kebetulan waktu itu ada acara di Bogor, saya ajak Agung lah sekalian saya nganter. Acaranya kan hari Ahad, jadi saya antarkan Agung itu di hari Sabtu pada saat itu ke keluarganya. Sempat ragu saya ngantarkan karena Agung sama sekali namanya usia masih 5 tahun, terus menyebutkan alamat saya ragu. Ini bener nggak nyebutin alamat gitu? Ini bener nggak nyebutin alamat? Tapi ternyata ya sudah menyebutkan alamat, ya udahlah, Bismillah. Kemudian saya mengantarkan Agung ke Pondok Nirmala, lalu Agung menyapa warga-warga di sana dan diterima. Dan ini orang warga sana itu masih ingat Agung. Oh, Agung yang masih kecil itu, Agung yang usia 4 tahun itu yang kemarin, kemana aja sekarang udah gede gitu. Nah, terus Agung itu nanya lah, "Terus bapak mana?" Nah, lalu orang-orang itu bilang bahwa bapaknya meninggal 2 tahun yang lalu. Dari wajah ceria itu murung tuh. Karena dihibur lah alhamdulillah oleh kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya itu yang sedang sibuk bekerja pun bahagia gitu karena sudah terpisah memang cukup lama, dari usia 4 tahun sampai 17 tahun tadi. Lalu dirangkul lah sama kakak-kakaknya dan memang juga diantarkan oleh kakaknya ke kuburan ayahnya. Meski begitu, Agung tetap bersyukur karena dapat bertemu kembali dengan 2 kakak laki-lakinya. Ia pun melanjutkan perjalanan ke Jakarta untuk berziarah ke makam ayahnya. Di bulan suci Ramadan ini, Agung masih menyimpan satu harapan besar, menemukan ibu kandungnya. Ia ingin sekali berkumpul kembali dengan sang ibu serta kedua kakaknya, seperti keluarga pada umumnya. Kalau ibu sendiri ada, saya pengen bertemu gitu. Tapi saya juga bingung
saya tuh gak punya foto ibu saya gitu ya. Sama saya juga di sini juga saya masih mondok gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen bertemu dengan ibu saya harus bisa dulu maksimal keluar dari pesantren. Saya udah bisa punya hafalan 30 juz. Kalau dulu ayah sih sebelum pisah sama ibu, ayah sering banget ajakin saya ke dingdong di Bogor. Terus saya tuh pas di Sukabumi sama ibu, kalau seringnya sih sama ayah sih. Kalau ibu jarang gitu, jarang ke rumah lah. Seringnya sama ayah sama kakak-kakak saya gitu. Paling sama ibu. Terakhir itu ibu tuh bilang ini ke saya tuh, mau pilih ayah atau pilih ibu gitu, mau ikut ayah atau ibu. Nah, waktu di situ kan saya bingung ya. Yang namanya anak kecil kan dulu gak tahu apa-apa gitu. Saya tuh milih ayah gitu, gak milih ibu gitu. Paling Agung pengen ketemu banget sama mama, dan makasih mama udah dulu udah ngurus Agung, walaupun Agung dibesarin oleh orang tua lain, tapi Agung terima kasih banget karena mama udah mau ngelahirin Agung dari rahim mama, yang mana ngelahirin itu sangatlah sakit bagi ibu, dan udah mau mengandung seorang Agung ini, mengandung seorang anak. Dan terima kasih kepada mama yang sudah urus Agung dulu sejak kecil, dan Agung minta maaf kepada mama kalau ada dulu udah bikin kecewa mama. Informasi terakhir, ibu itu kata nenek saya pas sudah pisah, ibu saya itu nikah sama orang Kalimantan, namanya Mas Roni. Ya, pengen lebaran bareng, pengen puasa bareng gitu. Dari kemarin-kemarin Agung sering curhat dan selalu bertanya, Ustaz, kira-kira ibu saya ada nggak? Selalu begini, kira-kira ibu saya peduli nggak ya sama saya? Kira-kira ibu saya masih nyari saya nggak? Saya selalu nasihatin ke Agung kalau berdoa saja dulu. Nanti suatu saat akan ada jalan untuk ketemu ke sana. Saya selalu bilang ke Agung, dengan doa itu adalah senjata orang yang beriman. Karena doa adalah senjata orang yang beriman, Agung pasti ada jalan untuk bisa bertemu dengan ibu. Seperti bertemu dengan ayah, Agung berdoa mungkin sudah lama, tapi baru bisa kemarin ketemu dengan ayah. Sekalipun waktu ketemu dengan harapan yang memang ternyata ketemu dengan ayahnya berbentuk makam, berbentuk yang sudah meninggal. Bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan kepada seorang hamba tidak lain adalah seorang hamba itu untuk menjadi lebih dewasa dan lebih matang. Dan saya yakin terhadap Agung ini, Agung akan menjadi orang yang sukses, karena banyak orang yang sukses itu lahir dari ketidakberuntungan. Sekalipun orang lain bilang itu ketidakberuntungan, tapi yang namanya masa lalu itu bukan menjadi penentu masa depan. Makanya pelajaran yang bisa diambil, masa lalu yang hari ini Allah berikan, awal kehidupan yang Allah berikan, itu tidak bisa menentukan masa depan. Masa depan ditentukan oleh kita. Sebagaimana Agung ditentukan oleh diri Agung sendiri. Makanya Agung sampai bisa bikin robot, mobil-mobilan ngeracik sendiri gitu. Tidak lain itu adalah Agung yang berusaha, Agung yang ingin bangkit. Makanya masa lalu tidak bisa menentukan masa depan, tapi masa depan ditentukan hari ini. Makanya pepatah mengatakan masa lalu menjadi legenda, masa hari ini adalah sebagai anugerah, dan masa depan menjadi misteri. Bagi siapapun yang mengetahui keberadaan ibu kandung Agung, diharapkan dapat menghubungi pihak pesantren Laskar Langit. Semoga Ramadan tahun ini menjadi awal pertemuan kembali Agung dengan ibu yang sangat ia rindukan.